Haleluya. Salam. Salam. Selamat pagi kepada semua saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur buat saat pagi hari ini karena kita dapat bertamu khususnya di tempat ini. Nah, setiap keadaan kita sudah pastinya tiada lain yaitu datang mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi semuanya dalam keadaan sehat. Haleluya. Jadi terima kasih. Jadi ini adalah minggu pertama bagi saya di bulan ini. Oke, jadi semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari saya angkat semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita fokus Sang Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah berada di ruangan ini Bapa. Tiada lain tujuan kami Tuhan, yaitu hanya untuk menyembah, memuji Engkau Bapa di tempat ini Tuhan. Dan setiap keberadaan kami ya Bapa, semuanya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami kuat karena Engkau Bapa. Kami sembuh, kami sakit, itu semuanya Tuhan seizin-Mu ya Bapa. Di dalam kami Tuhan menikmati Tuhan segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan mengungkapkan dengan segala pujian kepada-Mu tidak cukup ya Bapa. Karena kebaikan-Mu itu Tuhan terlalu baik dan tidak dapat dihitung ya Bapa di surga. Dan cara-Mu Tuhan menyatakan semuanya itu dahsyat dan luar biasa Bapa. Terkadang Tuhan kami tidak mengerti, terkadang Tuhan kami tidak memahami ya Bapa di surga. Sebaliknya Tuhan, semuanya itu Bapa, Engkau mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini ya Tuhan, ruangan ini, tempat ini ya Bapa, semuanya Bapa, kami mau Tuhan hadirat Bapa mengenai tempat ini ya Tuhan. Setiap kami yang ada tempat ini ya Bapa, supaya Tuhan hadirnya kami tempat ini ya Bapa Tuhan, bukan sekadar hadir begitu saja Tuhan, tetapi kami menikmati bersama-sama Tuhan di dalam kesepakatan kami, di dalam mencari wajah-Mu Bapa, di dalam Tuhan ada hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, menjamah hati kami ya Bapa. Roh Kudus, Engkau terus bekerja, berkarya, ambil seluruhnya ya Roh Kudus. Biarlah kami dalam tuntunan ya Roh Kudus. Kami perlukan Engkau ya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami masuk dalam Engkau Maha Kudus. Kami masuk menyembah Engkau ya Bapa. Kami menaikkan pujian syukur kami hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh hirabaya sandara labaya sini rabaya sandara sini rabaya sini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah-Mu Yesus.
kami naik kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan ini menjadi pengagungan kami buatmu Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami tetap di dalam kehendak-Mu ya Bapa di surga. Biarlah penyembahan kami atas kepadamu Bapa. Biarlah tetap berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Hanya Engkau Bapa yang kami mau terus tinggikan. Hanya Engkau ya Tuhan yang kami mau terus Tuhan agungkan ya Bapa. Biarlah Tuhan nama-Mu tetap diagungkan dan ditinggikan ya Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami menikmati merasakan segala kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan tiada cara lain kami ya Bapa. Hanya datang kepadamu, bersyukur kepadamu Tuhan, dan tetap mendekat melekat kepadamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh ruangan ini ya Bapa, semuanya Tuhan di dalam penawanan-Mu ya Bapa. Seluruh ruangan ini ya Bapa, semuanya Tuhan di dalam Tuhan, di dalam haleluya Tuhan, perlindungan-Mu Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami dapat memuji Engkau Bapa dengan hati yang bebas ya Bapa di surga. Dan Tuhan, segala beban, segala masalah Bapa, semuanya itu Bapa, kami dapat menghiburan dalam diri Engkau Bapa. Mulai daripada puji-pujian yang kami menaikkan ya Bapa di surga. Kami percaya Bapa, kami tidak hanya sekadar menyanyi ya Bapa, tetapi kami mau ingin Tuhan, karena dalam setiap kata dalam pujian itu Bapa punya maksud Bapa Tuhan, punya kuasa ya Bapa di surga, yang harus kami Bapa di surga Tuhan. Kami mau iman itu Bapa, kami mau Bapa di surga mengekspresikan itu Tuhan di dalam setiap pujian kami kepadamu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa, boleh kami masuk lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa di surga. Kami mau masuk lagi Tuhan dalam pujian-pujian kami ya Bapa, untuk kami terus Tuhan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus. Semuanya ini Tuhan hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Haleluya. Selamat bertamu di rumah Tuhan. Haleluya. Apa kabar jemaat COJST? Hebat. Luar biasa. Yes. Amin. Haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh
yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata sudah bersujud menyembah di hadapannya. Dia yang berita yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata sudah bersujud menyembah di hadapan Dia. Bagi Dia yang berita yang layak terima pujian bagi Dia yang bertata sudah bersujud menyembah di hadapannya. 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 Haleluya, bagi saudara-saudara yang bersemangat. Haleluya. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Oke, sebelum kita nyanyikan lagu ini, terlebih dulu saya ingin bersaksi. Oke, jadi bulan lalu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi ini saya cerita dengan istri saya. Jadi hari ini tidak dapat didengar lah. Oke, jadi masa saya balik dari kerja hari Sabtu. Jadi dia ada hari Sabtu. Jadi malam jam hari Ahad sudah lebih itu kan pagi Ahad. Jadi waktu saya balik, pas itu saya mau cari parking. Jadi saya tidak ada parking. Jadi pas itu saya undurkan kendaraan saya. Tanpa saya menoleh belakang, saya ingat sudah tidak apa-apa. Rupanya saya tidak perasan untuk motor di sebelah. Jadi saya terlanggar. Jadi wah, saya bilang gini, masalah ini duit lagi mau ganti. Jadi satu ungkapannya, Tuhan ampuni saya Tuhan. Itu saja yang saya ungkap. Pas itu saya tanya orang di depan, ini motor siapa? Saya cari di rumah itu, saya tengok nomor itu. Saya salah tempat pergi. Saya tengok tidak apa-apa. Saya bilang nanti besok baru carilah. Nah waktu itu saya balik. Jadi bini saya pun bangun. Jadi saya tidak cerita dia, saya diam. Jadi hati saya tidak tentram, hati tidak senang. Kalau kita kan sesuatu yang kita terjadi, itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi itu tanggung jawab saya. Kalau saya tidak bertanggung jawab, saya bilang hati saya tidak senang. Jadi bayangkan dari bulan 2, baru yang minggu pertama bulan 3 saya baru jumpa itu orang. Jadi saya ingin berjumpa dengan itu orang. Saya mau tahu apa yang kerusakan itu. Tapi yang saya nampak itu signalnya patah. Jadi itu di pandangan mata saya patah. Tapi seringkali saya berdoa, saya harap saya dapat berjumpa dengan orang ini. Jadi suatu hari saya dapat jumpa dengan dia. Lalu saya tanya, saya bilang minggu yang lalu sekian, saya kasih nampak gambar. Waktu saya undurkan kendaraan saya bilang saya terlanggar kau punya motor. Jadi sekarang ini apa masalah kau punya motor? Saya bilang, yang saya tahu itu signal yang patah. Jadi kalau ada apa-apa, saya mau ganti rugi. Saya bilang berapa yang kau sudah ganti rugi. Jadi puji Tuhan, saya ini kalau pada minta ganti rugi ini saya bilang kalau ada kerusakan, kalau saya sanggup tidak sanggup, paksa bayar seberapa yang mampu lah. Jadi sampai begitulah saya punya pemikiran. Jadi udah turun, dia pun tak kajut. Jarang-jarang orang mengaku begitu kan. Jadi saya pun beritahu sama dia, kamu cek kamu punya motor mana yang rusak. Dia bilang dia ada, signal dia pun oke. Jadi saya pun puji Tuhan. Jadi saya pun minta maaf. Tidak apa-apa, dia bilang. Tidak, saya bilang. Walaupun sengaja tidak sengaja, saya bilang saya sudah langgar, saya bilang. Jadi selagi saya tidak meminta maaf, jumpa dengan kamu, hati saya tidak tenang, saya bilang. Jadi waktu itu hati saya tenang dan semuanya tenang sekali. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itulah setiap yang Tuhan berikan tidak secara kebetulan, pasti ada di sebaliknya. Ya, haleluya. Mari kita puji Tuhan.
semuanya anugerah-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, semuanya Bapa yang mendengar kebenaran firman-Mu. Siapkanlah hati kami Bapa, bukan dengan rohani kami, supaya kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi telinga kami, supaya Tuhan kami menangkap akan kebenaran firman-Mu. Si hati yang disampaikan ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka,
Terima kasih Tuhan Yesus, lewat kasih karunia-Mu kami boleh mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, Allah seperti itu menjadi Allah kami. Terima kasih Tuhan, betapa indah, betapa luar biasanya mengenal Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak, sebentar kami mendengar firman Tuhan bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Ucapkan salam, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Nah, masa-masa seperti ini, saudara, kita melihat bahwa ada satu fenomena di mana bahwa di negara kita, di mana garis khatulistiwa tepat berada di negara kita, maka kita mengalami kepanasan yang luar biasa. Namun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa bumi boleh berubah dan segala keadaannya boleh berubah, tapi kasih setia Tuhan tetap bersama kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oke, puji nama Tuhan. Ada satu ibu yang tidak bersama kita waktu tahun baru, dan hari ini anugerah Tuhan mempertemukan kembali, mungkin pada kampung dan lain sebagainya. Kepada ibu tersebut kami ucapkan selamat datang dan selamat berkumpul kembali bersama-sama di dalam mimpi memuliakan nama Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mari kita segera siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita paham jemaat bahwa minggu ini kita berada dalam minggu merayakan atau masuk di dalam perayaan Paskah. Itu sebabnya beberapa gereja seperti Roman Katolik beberapa hari yang lalu sudah mengadakan doa dan puasa selama 21 hari kan, ya. Namanya doa puasa Daniel, saudara, ya. Nah, kita mungkin tidak melakukan begitu, ya. Terserah apa cara, ya, kita lakukan untuk apa? Menyambut, untuk menghormati, ya, untuk menjadikan sebagai satu penyembahan buat Tuhan kita yang sudah datang ke dunia ini, mati, menderita, serta bangkit, dan dia akan datang pada kali yang kedua. Oke, puji nama Tuhan. Dan mari hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mengalami masa-masa yang sukar dan sulit, saudara, ada satu peristiwa yang cukup menghiburkan Tuhan Yesus. Dan penghiburan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kemanusiaan Yesus Kristus, membuat Yesus, ya, terhibur, membuat Yesus bersuka cita bahwa ternyata dia bukan bersendirian mengalami masa-masa yang sulit itu, tetapi ada orang di sampingnya. Dan orang ini dicatat oleh Alkitab. Alkitab mengatakan, di mana saja Injil diberitakan, orang seperti ini namanya juga turut disebutkan. Saudara, mari kita akan melihat di dalam Matius 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Oke? Kita akan berganti-gantian membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Saya ayat yang ke-6, saudara ayat seterusnya. Oke? Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, jemaat 3. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi yang mahal.
Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya. Ayat 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, maksudnya dari kepala sampai ke kaki, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Jemaat, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. jemaat, saya kembali untuk kita melihat dalam ayat yang ke-10, dan itulah ayat yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Apa dikatakan di sini? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Suatu perbuatan yang baik kepadaku. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pagi hari ini disoroti tentang peristiwa awal yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus akan menjalani penyaliban. Di tengah-tengah Yesus mengalami krisis, saudara, tekanan, ya, ada orang-orang yang hadir di sisi sampingnya. Dan orang-orang ini bukanlah orang-orang yang sudah bersama Yesus bertahun-tahun seperti murid-muridnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi orang ini, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hanya sesekali-sekali berjumpa dengan Tuhan. Tapi kasihnya kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, tidak pernah luntur. Nah, jadi boleh disimpulkan di sini bahwa seseorang yang selalu dekat dengan Yesus, tidak, saudara kasih Tuhan, menentukan bahwa orang itu betul-betul cinta Tuhan. Ya, sebaliknya juga, saudara, kita tidak boleh menyangkal bahwa ada orang yang sesekali-sekali jumpa Tuhan, tapi ketika dia jumpa Tuhan, saudara, tertanam di dalam hatinya ada satu kerinduan, ada satu kehausan untuk membangun persekutuan menerus dengan Tuhan tersebut. Dan orang inilah, saudara yang kasih Tuhan, di mana kasihnya kepada Tuhan kekal, tidak akan pernah berubah apapun yang dia alami. Nah, puji nama Tuhan. Bertitik tolak daripada ayat yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini. Saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Apa? Melakukan perbuatan yang baik. Amin. Melakukan perbuatan yang baik. Menurut Paulus, dia katakan dalam suratnya, kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan hal yang baik ini, ya, mau tidak mau harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Amin. Sebab Alkitab mengatakan, kamu dulunya orang tidak baik, orang gelap. Sekarang oleh kasih karunia Tuhan diangkat dari hidup yang dikuasai dosa kepada hidup yang dikuasai kebenaran. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntut perkara ini harus menjadi gaya hidup kita. Sebab saudara, benih kebaikan itu Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Amin. Apa itu? Roh Kudus. Apa itu, saudara yang dikasihi Tuhan? Itulah firman yang kita dengar. Jadi firman dan Roh Kudus ini, saudara, itulah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga melalui dua unsur ini, pikiran kita, kehendak kita, perbuatan kita akan dituntun olehnya.
Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ya, menjadi pengikut Yesus itu satu keistimewaan. Amin. Karena gaya hidup Yesus, cara hidup Yesus akan menjadi cara hidup kita. Amin. Dulu saudara, gaya hidup kita meniru gaya atau cara hidup iblis. Sekarang katakan firman Allah, kita adalah orang-orang terangnya Tuhan. Maka gaya hidup kita, Alkitab mengatakan, adalah di dalam hidup kita melahirkan hal-hal yang baik. Nah, puji nama Tuhan. Nah, mari kita melihat pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa yang baik daripada wanita tersebut, saudara, ya. Apa yang baik dari wanita tersebut sehingga waktu murid-muridnya melarang, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, jangan, biarkan dia melakukan hal demikian. Karena apa yang dilakukan adalah satu perbuatan yang baik, yang menyenangkan aku. Nah, puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita akan melihat beberapa poin. Kenapa Yesus sampai berkata, biarkan dia. Sebab perbuatan yang dia lakukan saat mengurapi tubuh Yesus, tidak, di sebaliknya, di dalamnya, saudara kasih Tuhan, terkandung perbuatan-perbuatan yang memberkati. Amin. Nah, puji Tuhan. Mari kita melihat, saudara. Apa itu? Kita melihat yang pertama. Ya. Kenapa sang wanita ini, saudara yang kasih Tuhan, sanggup mengurapi Yesus dari kepala sampai ke kaki? Alasannya yang pertama, karena apa? Ini bukti kecintaannya kepada apa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Maria tersebut, saudara yang dikasih Tuhan, ya, bukan asal dia buat, tetapi saudara kasih ada tujuannya. Apa tujuannya? Dikatakan dengan aku mengurapi Tuhan, ya, maka ini berbicara, ini menunjukkan bahwa aku benar-benar cinta Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya boleh berkata, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Saudara pun demikian. Apa susahnya berkata, aku cinta Tuhan? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan, ucapan kita bahwa kita cinta Tuhan harus disempurnakan melalui apa? Perbuatan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan, karena orang ini cinta Tuhan, maka milik yang terbaik di dalam hidupnya, harta yang termahal di dalam hidupnya yang dia miliki, dia datang berikan dan persembahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau orang cinta Tuhan, saudara, apa yang terbaik, apa yang paling berharga, apa yang paling Anda kasih, itu akan diberi kepada Tuhan. Amin. Nah, kenapa saudara yang dikasih Tuhan, kita harus cinta Tuhan? Karena kita mengatakan, sebelum kita memberi cinta sama dia, sebelum kita menunjukkan kasih sama dia, Alkitab mengatakan, jauh sebelumnya dia sudah mengasihi kita apa? Dengan segenap hati. Alkitab mengatakan, saudara, kasihnya Tuhan kepada kita tidak dapat diukur lebar, dalam, dan tingginya. Itu sebabnya, saudara yang kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang sadar, yang berkata, yang menyadari dalam hidupnya, aku ada karena anugerah Tuhan. Maka saudara yang kasih Tuhan, setiap saat dia boleh menunjukkan di dalam hidupnya cintanya kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, ada satu cerita begini. Seorang dua orang sedang berpacaran, saudara, dan dua orang ini sangat miskin, tapi mereka sangat mencintai satu dengan yang lain. Sang perempuannya, saudara, ada kelebihan sama dia. Apa kelebihannya? Dia punya rambut, saudara, panjang. Dan mungkin tidak ada uang kasihan untuk apa? Pergi ke salon potong, maka rambutnya itu jadi panjang. Tapi rambutnya yang panjang itu menjadi daya tarik kepada apa? Sang kekasihnya tersebut. Nah, saudara, kemudian sang lelaki ini
Tidak ada masalah. Masalahnya apa? Punya jam tangan, tapi tidak boleh dipakai. Karena apa? Ada tali dia terputus. Pernah alami saudara? Tali terputus. Ya. Jadi bagi sang perempuan, apa yang ada pada dia dan yang terbaik yang dikasihi, yang bernilai, itulah rambut yang panjang. Bagi sang lelaki saudara, inilah satu-satunya yang memiliki jam tangan, tapi kasihan, tidak boleh diguna, tidak ada, tidak apa, tidak pun dia punya apa, rantai saudara. Satu ketika, karena dua-dua anak Tuhan sudah tiba saatnya mereka mau menyambut hari Natal. Biasanya kan di tempat tertentu kalau merayakan Natal sudah siapkan hadiah, betul kan? Tapi di sini tidak begitu, digalakkan. Ya. Tapi ada tempat tertentu saudara, di mana bila perayaan Natal sudah tiba, maka orang mempersiapkan hadiah untuk diberi kepada orang yang dikasihinya. Jadi kasihan orang ini saudara, sudah sampai perayaan Natal, ingin memberi hadiah, tapi tidak ada apa-apa yang dia miliki. Namun cinta mereka berdua sudah luar biasa saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya. Jadi mereka membuktikan bahwa sang lelaki mencintai perempuan ini. Perempuan ini juga melakukan hal yang sama. Oh, dia betul-betul mencintai lelaki ini. Nah, satu ketika sang perempuan ini saudara, tanpa ditahu oleh sang pacarnya ini, dia pergi ke salon, minta gunting rambut. Saudara, rambut itu gunting saudara, apa yang terjadi? Rambut itu dijual, jadi uang. Sudah jadi uang, maka saudara kasih Tuhan, dia tahu masalah suami saya, dia mau pakai jam dan itu jam dikasih, tapi tiada rantai dia. Dia jual dia punya rambut, jadi uang, lalu dia beli rantai, dia simpan dulu. Nah, kepada sang lelaki saudara dikasih Tuhan, oh tidak ada apa-apa yang aku kasih kepada apa cintaku ini, ya. Tetapi aku hanya ada sesuatu. Apa itu saudara dikasih Tuhan? Dia berusaha mencari duit juga, dan apa yang terjadi waktu dia dapat duit saudara, dia belikan apa? Pengikat kepada sang kekasihnya ini. Karena apa? Selama ini rambutnya itu bila diikat sangat cantik, tapi untuk membeli benda itu tidak ada uang saudara. Jadi dua-dua masalah di sini. Nah, ini lelaki berusaha mencari duit dan dia mendapatkan pengikat rambutnya. Sampai satu saat mereka buat pertemuan. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka berjumpa karena dua anak Tuhan, dia bilang, aku sangat mencintai engkau. Oh, pokoknya dengan berbagai ekspresi lah saudara. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba lelaki ini memberi pengikat sama apa? Sang calonnya ini. Lalu dia bilang, saya tidak perlu lagi. Kenapa? Dia bilang, rambut saya sudah dipotong. Karena apa? Untuk membelikan rantai jam kamu, supaya kamu boleh guna. Jadi saudara kasih Tuhan, waktu mereka saling memberi, walaupun pemberian itu sederhana, dalam keadaan susah, tapi sungguh-sungguh mengagumkan, sungguh-sungguh memberi sukacita. Karena saudara kasih, cintanya itu diwujudkan dalam bentuk apa yang mereka boleh buat. Jadi bukan saja berkata aku cinta engkau, tapi tidak ada buktinya saudara. Mereka saling membuktikan bahwa mereka saling mencintai. Nah, puji nama Tuhan. Cerita ini bila kita aplikasikan secara benar, Tuhan cinta kita, amin. Apa dia buat bagi kita? Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib, amin. Itulah bukti cintanya Tuhan kepada kita. Jadi hari ini saudara kasih Tuhan, kalau saudara tidak punya apa-apa, kita bandingkan orang lain. Begini keadaan saya dan lain seperti itu. Jangan pernah menilai kebaikan Tuhan dari hal-hal yang sementara. Amin. Tapi nilailah kebaikan Tuhan kepada kita bahwa 2000 tahun yang lalu dia sudah berteriak-teriak di atas kayu salib, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Dan kalimat yang terakhir muncul,
sudah selesai. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bukti Tuhan mencintai mengasihi kita. 2000 tahun yang lalu Dia sudah mati untuk kita. Amin. Dia sudah mati untuk kita. Nah, Yesus sebaliknya berkata, jika aku sudah tunjukkan cintaku kepada kamu melalui kematianku di kayu salib, apa buktinya bahwa engkau mencintai aku? Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada ayat tadi. Karena wanita ini merasa dicintai Tuhan, merasa dikasihi Tuhan, saudara kasih Tuhan, maka dia juga tunjukkan bahwa apa yang boleh aku buat kepada Tuhan. Amin. Dan itu sebabnya saudara kasih Tuhan sangat penting. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, jadikan itu sebagai cara bahwa dengan apa yang aku buat, aku mengasihi Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara dan saya bertepuk tangan, katakan, Tuhan, inilah bukti, inilah tepuk tanganku yang aku lakukan dengan sungguh-sungguh bahwa aku mengasihi Engkau. Amin. Ketika kita memuji Tuhan, saudara kasih Tuhan, nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Nah, beberapa minggu yang lalu, saudara, ya, kita ada masalah tempat ini. Karena apa? Kepanasan. Kami pergi sama Mr. Lo, tengok di Karamonsi sana. Tuhan, mungkin masih ada ekon yang murah-murah, saudara. Ketika kami jumpa di sana, ditanya, kamu punya keluasan apa, ruangan apa, tempat begini, kami tunjukkan begini. Oh, yang cocok, yang 6 untuk tempat kamu, ukurannya, size-nya ini harus apa? 2.8 horsepower kan? Oke. Ya. Saudara kasih Tuhan, lalu ditanya berapa harganya. Berapa itu setelah? 3.000 lebih. Takut atau tidak, saudara? Pasti takut. 1.000 saja sudah menakutkan. Karena kita berada dalam krisis keuangan. Tapi saudara kasih Tuhan, Alkitab menyatakan jangan menyerah. Amin. Tuhan yang mengizinkan ekonomi kita rusak, bukan dia yang rusak. Sudah masanya rusak kan, saudara? Sudah 25 tahun. Dia juga sudah siapkan. Amin. Tapi bagaimana jemaat dulu di sini diminta Tuhan, jika engkau cinta saya, jika engkau mengasihi saya, ambil bagian. Amin. Ada guru saya yang beberapa tahun yang lalu datang di sini, saudara yang kasih Tuhan. Dia seorang cikgu dan dia melayani satu gereja, persembahannya tidak berapa, tapi dia tetap setia melayani Tuhan di tempat itu. Dia saja satu-satunya yang bertahan. Karena apa? Semua tidak bertahan. Siapa mau bertahan kalau saudara kasih Tuhan sokongan untuk hidup di situ tidak ada? Tapi saudara kasih Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan ini tetap melayani Tuhan. Karena apa? Dia juga seorang cikgu. Satu ketika dia lihat dia punya gereja sudah buruk-buruk, saudara. Bagaimana? Dia berdoa supaya Tuhan kirim sponsor untuk bangun gereja. Tidak terjadi apa-apa. Terus Tuhan bersuara dalam hatinya, jual rumahmu. Baik enggak, saudara kasih Tuhan? Ya. Apa Tuhan tidak boleh kirim sponsor untuk bangun gereja? Boleh, amin. Malaikat pun boleh dia kirim, pergi bawa duit di sana. Dia letak di apa? Di mimbar. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh Tuhan buat, saudara. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan katakan, engkau mencintai aku, tapi buktikan dengan apa yang ada pada kamu. Jadi cikgu ini, saudara yang kasih Tuhan, dia punya hanya satu rumah. Tidak ada yang lain. Dia tidak tahan. Gereja kita sudah sering dimasuki apa? Sapi, malu. Bagaimana? Saudara kasih Tuhan. Ya, bincang istrinya. Kita sudah berdoa minta sponsornya tidak datang kan? Apa Tuhan salah? Tidak salah. Nah, kalau begitu jalan keluarnya ini. Mari kita runding. Silahkan. Saudara, kita jual, kita punya rumah, saudara. Wah, sebagai istri kira-kira senang atau tidak? Cobalah kalau Bu RC tiba-tiba ada rumahnya begitu bagus. Dan itu satu-satunya, saudara.
Lalu ditanya begini, pasti berpikir dua kali, betulkah itu suara dari Tuhan? Atau hanya karena kau emosi? Hanya karena kau ikut-ikutan. Dia si bapak dia sudah rumah, maka kau pulang. Ya, betulkah itu? Pasti Pak, 1000 macam pertanyaan akan muncul. Tapi saudara, hamba Tuhan ini, dia tidak ada cara lain. Dia jual dia punya rumah sudah. Dan kemudian uangnya dia pakai bangun gereja. Gereja itu menjadi cantik sekarang. Tuhan dimuliakan. Amin. Karena saudara, Bapak ini sudah menyuruh rumah yang saya jual untuk membangun gereja demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan tidak sebanding dengan nyawa yang Yesus berikan di atas kayu salib untuk saya. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan waktu dia jual itu, hatinya penuh sukacita. Lalu apa Tuhan tutup mata? Lihat pengorbanannya saudara. Dalam sesaat tiba-tiba Tuhan ubah. Naik pangkat, kemudian anak diberkati, kerja ini. Semuanya Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang ya di masa-masa yang sulit, ya sering Tuhan menguji kita. Ya, apakah engkau betul-betul mengasihi aku? Dan ketika Dia izinkan itu terjadi dalam hidup kita, saudara, apa yang paling saudara kasihi, cintai, dan katakan, berikan itu kepada saya. Disinilah banyak orang tidak lulus. Tapi hari ini saudara kasih Tuhan, kita diperlihatkan seorang pribadi, yaitu Maria. Dia hanya memiliki minyak, saudara, dalam guli-guli, dan itu penghasilannya 1 tahun, saudara. Tapi dipakai, diberikan sama Yesus Kristus. Karena apa? Itulah cintanya sama Tuhan. Nah, hari ini mungkin kita tidak boleh buat seperti itu. Tapi saya katakan di sini, saudara, apa saja yang kita buat, apa saja banyak perkara yang boleh kita buat untuk membuktikan aku cinta kepada Tuhan. Amin. Aku mengasihi Tuhan. Amin. Tidak ada alasan, saudara. Ada satu gereja di Afrika di mana jemaatnya saudara kasih Tuhan didorong, ya, bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Orang-orang di situ semua orang-orang kampung. Saudara kasih Tuhan, ya, pengangguran lagi karena di sana tidak ada pekerjaan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika dia punya gembala mau membangun gereja, saudara, ya, dia coba cara yang logik. Apa cara yang logik itu? Dia pikir tunggu misionari datang dari Amerika, dan sesudah itu dia minta sponsor. Kami mau bangun gereja ukuran sekian. Nah, misionari dia katakan, saya hanya datang bawa Injil, bukan datang bawa uang. Artinya apa? Nah, ini yang dapat kami berikan sama kamu, Injil. Amin. Uang tidak ada, berdoa sendiri. Lalu saudara kasih Tuhan, hamba Tuhan ini pulang ke rumah, dan dia duduk di kaki Tuhan. Lalu dia mulai curahkan isi hatinya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Tuhan berkata dalam rohnya, bukan saya suruh kamu jumpa misionari, sebab memang dia tidak bawa duit. Ya. Lalu bagaimana? Saya punya kerinduan mau membangun gereja ini. Nah, Tuhan berkata, gerakkan semua jemaatmu memberi apa yang boleh diberi, sebagai bukti bahwa mereka mengasihi saya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang ada uang sedikit-sedikit dia beri. Lalu yang tidak ada uang, saudara apa? Dia bilang, oke, saya hanya boleh memberi waktu. Kalau hari Sabtu aku akan datang berdoa, amin, untuk gereja ini. Lalu yang lain dia bilang, oke, saya tidak ada waktu untuk berdoa, tapi tenaga saya akan membersihkan halaman gereja. Saya akan datang buat apa itu? Batu bata gereja, kan? Jadi saudara kasih Tuhan, apa saja pekerjaan mereka lakukan, itu saudara kasih Tuhan, diberi peluang kepada mereka. Tunjukkan bahwa engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi dalam berbagai cara, dalam berbagai kegiatan, saudara kasih Tuhan, mereka menunjukkan bukan apa cintanya kepada Tuhan melalui apa yang mereka buat di gereja itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena Tuhan melihat bahwa gereja ini dialiri, dipenuhi dengan kasih, saudara kasih Tuhan. Tiba-tiba apa?
Tuhan ubah gereja itu, dan dalam beberapa masa meledak menjadi luar biasa. Gereja itu tuh, saudara kasih Tuhan, ditakuti iblis karena apa? Saudara kasih Tuhan, terbukti, ya, terbukti di mana anak-anak Tuhan di dalamnya adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Amin. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Jadi ingat saudara, sekecil apapun yang kita buat kepada Tuhan, dan saudara katakan itu, wah ini cinta saya kepada Tuhan, tidak pernah hilang. Amin. Selalu diperhatikan oleh Tuhan. Jadi puji nama Tuhan. Memang saudara dan untuk mencintai Tuhan, untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, selalu ada pengorbanan. Tapi tidak akan, Alkitab mengatakan tidak akan sia-sia. Oke, mari kita lihat yang kedua saudara. Nah, yang kedua dikatakan, apapun yang kita perbuat sama Tuhan bukanlah suatu apa? Pemborosan. Jadi ini alasan yang kedua kenapa Tuhan berkata biarkan, sebab perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang baik untuk aku. Ya saudara, murid-murid Yesus, dan itu diketuai oleh Yudas Iskariot. Ketika Maria ini mengurapi tubuh Yesus, saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita lihat di sana? Mereka apa? Komplain. Mereka komplain, aduh kenapa uang, kenapa minyak ini diboroskan? Kenapa minyak ini tidak dijual kemudian uangnya diberi kepada orang miskin? Sepertinya mengasihi orang miskin. Nah, di hati Yudas saudara yang kasih Tuhan sangat jelas di sini. Siapa yang dia paling kasihi? Orang miskin atau Yesus? Nah, bahasa ini kita orang miskin. Apa salah atau tidak? Alkitab mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap apa? Kekuatanmu. Dan ada ayat Firman berkata, barang siapa mengasihi saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, anaknya lebih daripada aku, tidak layak untuk kerajaan surga. Jadi, saudara kasih Tuhan, nyata sekali bagi Yudas, walaupun dia sudah bersama Yesus dan menikmati kebaikan-kebaikan dari Yesus, karena dia bendahara, saudara, ya, ada gaji, tapi kemudian juga sering mengambil uang, tapi itu tidak pernah dilihat. Oh, itu kasih karunia Tuhan kepada dia. Jangan kasih ini, ya. Itu tidak pernah dilihat sebagai kasih karunia Tuhan bagi dia, tapi justru lihat itu apa, saudara kasih Tuhan, itu hal yang biasa. Itulah sebabnya ketika ada orang melakukan kebaikan kepada Yesus, hati dia besar. Tak apa saudara, pada masa itu Yudas dimasuki iblis. Jadi ingat saudara, setiap kali saudara dan saya melakukan hal yang baik, iblis tidak suka. Betul atau tidak? Betul. Jadi itu sebabnya bukan senang melakukan hal yang baik. Karena apa? Ada benteng yang harus kita terobos, saudara. Ada tembok yang harus kita terobos. Itulah pekerjaan roh jahat. Ya. Memberontak, bekerja di dalam diri orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Nah, hari ini saudara kita melihat di dalam ayat kita ini, bahwa bagi sang perempuan ini bukan itu satu pemborosan. Amin. Sebab apa? Diberi kepada Yesus. Amin. Inilah saudara kasih Tuhan, perhatikan. Sekecil apapun kita buat, jika itu diberi kepada Yesus, tidak pernah dikenal itu sebagai satu pemborosan. Saat apa? Orang Malaysia katakan basiran. Nah, tapi saudara kasih Tuhan, yang bekerja di dalam pikiran kita, yang bekerja dalam hati kita, aduh kamu buat begini tapi hasilnya begini, pemborosan tidak. Nah, saya kadang-kadang juga suara dari setan seperti ini datang dalam hidup saya. Kamu sudah melihat di sekitar, apa hasilnya? Saya lima saudara yang dikasih Tuhan, tapi ingat ayat ini, apapun yang kita bersama Yesus, bukan hasilnya seberapa, bukan itu yang penting. Amin. Tapi yang penting apa yang kita buat sama Tuhan. Bapak saya lakukan ini untuk Tuhan. Amin. Itu bukan pemborosan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita menganggap bahwa hal-hal lain lebih baik ya daripada apa yang kita buat sama Yesus, maka ini sangat menyedihkan Tuhan. Dan inilah hati daripada Yudas Iskariot. Tapi mari hari ini saudara kasih Tuhan, ingat baik-baik apa yang saudara
buat di sini, apa yang saudara korbankan di sini, tenaga, waktu dan lain sebagainya, dikatakan bukan itu satu pemborosan. Nah, ada satu kisah begini, saudara, seorang yang sangat terkenal pada beberapa puluh tahun yang lalu, pengabar Injil di Asia, namanya John Sung. Nah, ini pasti dari apa? Cina, saudara. Ya, orang ini pintarnya luar biasa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, waktu kenal Yesus Kristus, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Dia meninggalkan semua pengetahuannya. Dia miliki yang boleh mendatangkan kekayaan bagi dia, dan menyerahkan hidupnya menjadi apa? Pemberita Injil. Saudara kasih Tuhan, waktu kawan-kawannya jumpa dengan dia, dikatakan, apa yang kamu kerja sekarang? Dia bilang, saya seorang pastor. Apa itu pastor? Oh, memberitakan Injil Yesus ke sana kemari. Dia punya kawan, saudara kasih Tuhan berkata begini, kamu ini bodoh. Orang Malaysia katakan tolol. Kamu ini bodoh. Adakah orang sepintar seperti kamu menyanyiakan hidupnya bicara tentang Yesus? Coba jika kamu bekerja di pemerintahan, maka apa? Negara Cina akan menjadi negara yang hebat. Karena engkau seorang yang sangat pandai. Nah, bagaimana? Memang ini pukulan kan? Kamu menyanyiakan waktumu untuk yang tidak ada sini. Ini orang dunia, saudara. Ya. Coba kamu gunakan pengetahuanmu, maka negara kita akan maju dan banyak hal yang baik kita akan dapatkan. Dan pada saat itulah saudara kasih Tuhan, hatinya hancur. Tuhan, mereka seperti Yudas. Mereka seperti karena apa? Tidak mengenal Engkau, bahwa apa melayani Tuhan itu adalah satu kemuliaan. Amin. Saudara, mengikut Tuhan itu adalah satu kekayaan yang luar biasa. Amin. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau tidak ada cinta di dalam Tuhan, maka Alkitab mengatakan mengikut Tuhan itu satu kebodohan, beribadah itu satu kebodohan. Ya, pokoknya apa-apa yang kita bersama Tuhan dianggap satu kebodohan. Nah, banyak orang Kristen sudah dikasih Tuhan melihat bahwa sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan kurang penting dibanding dengan apa? Bila hal itu dialihkan kepada orang lain. Coba kita lihat dalam adat budaya kita, saudara. Coba saya lihat di Sabah ini. Kalau ada keluarga kami, orang toraja dinikahkan saudara yang dikasih Tuhan, maka pada waktu masuk gereja sedikit yang mau datang. Tapi ketika majelis perkawinan diadakan, maka saudara kasih Tuhan, berbondong-bondong pergi ke sana. Apa? Kenapa ini boleh terjadi, saudara? Oke. Saudara boleh mempunyai penafsiran, tapi kenapa dia tidak lihat datang di gereja lebih penting daripada apa? Datang waktu majelis. Itulah saudara kasih Tuhan pikiran bahwa itu tidak penting. Lebih penting hadir di resepsinya, kan? Jadi datang berdoa, mendoakan orang kawin supaya tunggu sampai ke akhir, saudara tidak dianggap. Nah, inilah hati saudara kasih Tuhan yang menganggap bahwa hal-hal di luar Tuhan lebih penting daripada apa? Di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara kasih Tuhan. Mari hari ini kita dalam musim persekolahan, amin. Tapi saudara kasih Tuhan, bagi pelayan-pelayan di sini juga engkau sudah diberi tanggung jawab melayani Tuhan. Ya, ini satu tantangan pada kita. Bagaimana mungkin saya harus setia, sedangkan apa kepenatan setiap hari menjadi bagian saya. Tapi saudara kasih Tuhan, ingat, inilah saatnya kita akan membuktikan kepada Yesus, aku mencintai Tuhan. Amin. Jadi sebagaimana aku sungguh-sungguh mengurus, mempersiapkan aku tinggi di sekolah, maka hal yang sama aku lakukan. Apa? Mempersiapkan anakku pergi latihan di gereja. Amin. Itu penting. Amin. Jangan sampai saudara kasih Tuhan, kalau anak bangun pagi-pagi kita sampai bangun. Seperti saya saudara kasih Tuhan, ya, kalau anak saya lambat tidur, ya, kasih bangun sengsara juga. Tapi jangan sampai kalau hari Minggu, saudara, alamak sudah penat 1 minggu sekolah, tidur dulu. Padahal juga perlu persiapan pergi
gereja. Akhirnya waktu datang gereja lambat sejam balik. Kenapa? Oh, kasih bangun siapa? Istirahat. Contohnya begitu. Tapi kalau sekolah, berusaha tidak lambat. Amin. Datang di gereja. Nah, inilah namanya saudara kasih Tuhan. Hati mengasihi dunia lebih daripada Tuhan. Oke. Jadi ingat, saudara yang kasih Tuhan. Apapun yang kita lakukan kepada Tuhan tidak pernah dikenal sebagai satu pemborosan sekitar. Semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudara. Ya, kenapa Yesus berkatakan melakukan kebaikan? Ini mengingatkan akan kematian Tuhan Yesus. Coba kita lihat di ayat 11. Dikatakan begini. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Apa yang kita lihat dari Maria ini, saudara? Dia lihat bahwa Yesus yang ada di hadapan dia, Yesus yang sedang diurapi, tidak lama akan mengalami kematian. Amin. Dan dia tidak akan lihat lagi. Itulah sebabnya, saudara, dia gunakan kesempatan itu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, orang miskin akan selalu bersama engkau, tapi aku tidak lama lagi akan disalibkan, akan bangkit. Di waktu bangkit aku punya tubuh kemudian, dan tidak akan lagi datang di rumah itu kedua kali. Sudah, amin. Jadi Maria tahu ini kesempatan terakhir saya akan buat yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bapak saudara kasih Tuhan, kesempatan saudara yang terakhir, ya, untuk buat kebaikan sama Tuhan. Itulah selama kita hidup. Amin. Ya, kesempatan tidak akan datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, semua jerih payah, semua pengorbanan, semua keletihan kita melantur di tempat ini, satu ketika akan berhenti. Amin. Saudara masuk dalam kekal, tidak akan terulang lagi. Jadi kesempatan mengasihi Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, hanya satu kali. Ya, maksudnya apa? Selama saudara dan saya masih hidup, tidak ada ya dua kali. Oke. Ayat 12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, dia akan membuat satu persiapan. Jadi di dalam diri Maria ini, saudara, ada satu inspirasi dari Roh Kudus. Ada satu pewahyuan Roh Kudus bahwa Yesus yang ada di hadapanmu itu tidak lama lagi akan mati. Dan dia tahu kenapa Yesus mati, saudara. Ya. Kenapa Yesus mati? Yesus mati untuk apa? Mengampuni segala dosa kita. Yesus mati untuk melepaskan kita dari kutuk. Dan Yesus mati untuk membuat membuka surga bagi saudara dan saya. Jadi bagi Maria ini tersimpan dalam rohnya. Aku tahu kenapa Yesus mati. Bukan mati asal mati. Seperti saudara kalau lihat di dalam YouTube, sering ada perdebatan antara orang Kristen dan orang-orang di luar. Dihina kenapa itu Yesus datang macam bodoh-bodoh mati. Ya, tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau Yesus tidak mati, hari ini sia-sia kepercayaan saudara. Amin. Kalau Yesus tidak mati, saudara, maka yang kita lihat hanya kebinasaan kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya Maria paham bahwa kematian Yesus untuk kebaikanku, kematian Yesus untuk memberi hidup yang kekal. Maka saudara yang kasih Tuhan, dia mengasihi Tuhan pada saat itu dengan apa yang boleh dibuat. Amin. Jadi puji nama Tuhan, inilah yang penting harus kita bangun dalam kematian Yesus. Perlu kita ingat, saudara, untuk apa dia lakukan itu bagi kita. Tidak ada cara lain untuk Tuhan mengasihi kita. Alkitab mengatakan tidak ada cara lain. Hanya mau, harus ditebus dengan mau. Itulah kematian Yesus Kristus. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat yang keempat, saudara. Nah, kenapa Yesus mengatakan dia melakukan perbuatan baik? Biarkan dia. Ayat 4. Nih, poin yang keempat. Memberi teladan dalam hal mengasihi Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang ke-13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia,
apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Perbuatan baik dari Maria ini, saudara, di mana Injil diberitakan selalu ada namanya di sana disebutkan. Amin. Artinya apa, saudara? Ketika kita memberi sama Tuhan, Tuhan juga memberi kepada kita dengan banyak cara. Amin. Dia sudah memberi minyak, tapi Tuhan kembalikan. Bahwa di mana Injil diberitakan, namamu juga ingat apa? Dikenal. Artinya saudara, Maria tadi tidak dikenal, tapi sekarang mana-mana orang Kristen baca Alkitab, nama ini selalu disebut. Amin. Dikenal atau tidak? Amin. Jadi puji nama Tuhan, keteladanan hidup Maria tidak dilupakan, karena ditulis dalam Alkitab menjadi teladan bagi kita hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan bahwa satu ketika kita akan mengakhiri hidup ini. Tapi maukah kita, saudara kasih Tuhan, kebaikan yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan sudah tercatat di hati anak-anak. Amin. Ya, kita memang ada kelemahan, saudara. Tapi betapa pentingnya, saudara kasih Tuhan, ketika anak kita dia bilang, bapak saya tidak kaya, tapi bapak saya setia melayani Tuhan. Amin. Luar biasa kan? Ini kan luar biasa, saudara. Ya, bapak saya tidak kaya, tapi bapak saya seorang yang suka berkorban buat pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi selalu diingat di dalam. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Maria tetap dikenal hari ini karena dia meninggalkan teladan yang baik. Mari hari ini, saudara kasih Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah Bapa, saudara kasih Tuhan, tinggalkan dalam hidupmu sesuatu, tinggalkan bagi gereja, bagi gembala, dan bagi orang lain sesuatu yang boleh mempermuliakan Tuhan melalui apa yang saudara dan saya buat. Ada amin? Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan yang terakhir tadi. Haleluya. Sama aja jemaat datang kepada Tuhan. Kita dalam minggu-minggu untuk menyambut, memperingati akan kematian Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat Yesus dalam kemanusiaannya sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dia disangkal oleh Petrus. Kemudian waktu Yesus ditangkap, Alkitab mengatakan 12 muridnya semua meninggalkan dia. Sebagai Yesus yang berwujud dalam kemanusiaannya pada saat itu, apa Yesus sedih saudara? Apa Yesus sedih? Tapi kita melihat hari ini, di saat mengalami peristiwa seperti ini, hadirlah seorang yang memberi penghiburan bagi dia. Jemaat dikasih Tuhan, kita dipanggil Tuhan. Apakah saudara menjadi pribadi yang membuat hatinya bersukacita, atau membuat hatinya sedih setiap saat? Haleluya. Terima kasih. Terlambat sudah.
jemaat hari ini renungkan kebenaran karena cintanya kepada kita, karena kasihnya kepada kita, yang meninggalkan kemuliaannya, rela dihina, disalibkan. Tidak ada sebab untuk menyangkal, menafikan kasihnya Tuhan kepada kita. Dia sudah buktikan 2000 tahun yang lalu ketika Dia bertarung nyawa di atas kayu salib. Hari ini jemaat yang dikasih Tuhan berkata, sebagaimana aku mengasihi engkau, tunjukkan juga kepadaku engkau mencintai aku. Saudara kasih Tuhan, dengan berbagai cara kita boleh tunjukkan bahwa kita mengasihi, kita mencintai Dia. Dan ingat saudara, setiap kali kita melakukan hal itu, ada musuh yang siap menggagalkan, siap menghalangi kita. Ketika saudara rindu datang menyembah Tuhan setiap minggu di tempat ini, maka awal-awal musuh sudah memasang berbagai alasan, berbagai godaan saudara yang dikasih Tuhan. Dan Yesus berkata, kasih harus selalu dibuktikan melalui perbuatan. Sebabnya pagi hari ini jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan dalam apa juga keadaan. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa cintanya Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Allah sedang mencari. Kami tahu Engkau sedang mencari orang-orang seperti Maria, Bapa, yang tidak hanya berkata di bibirnya bahwa dia mengasihi Tuhan, tapi dia akan tunjukkan dengan seluruh kehidupannya yang terbaik dari dia sudah beri kepada Engkau. Dan Bapa Surgawi, kasih seperti inilah yang Engkau dambakan daripada kami. Ampuni kami Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan Yesus ada bagian-bagian lain lebih kami prioritaskan, lebih kami utamakan lebih daripada Tuhan. Karena tanpa kami sadari, itu membuktikan bahwa kecintaan kami kepada Tuhan sudah mulai masalah. Sebabnya Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hadir pagi hari ini, bangun di dalam diri mereka bahwa Tuhan, Engkau mati untuk mengasihi kami, dan kematian-Mu tidak boleh dinilai dengan uang, dengan apa juga yang ada di dunia. Bapa, berapa orang yang sadar akan hal ini, tapi Tuhan Yesus, kami akan memperingati hari kematian. Saat-saat Engkau menghadapi siksaan, sengsara, Bapa, sebab itu menunjukkan bahwa cintanya Tuhan kepada kami luar biasa. Bahkan seisi bumi ini Kau relakan hancur dibandingkan diri kami. Sebabnya Bapa, hari ini saya berdoa supaya setiap umat-Mu di sini kesetiaannya mengasihi Tuhan dalam apa bentuk melayani Tuhan, dalam beribadah jangan pernah luntur. Karena semua cara-cara ini, itulah Tuhan, kami boleh buktikan, tunjukkan kepada Tuhan bahwa kami mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, tanamkan dalam diri anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita persiapkan hati kita untuk kita memberi persembahan, persepuluhan dan persembahan yang kita akan bawa kepada Tuhan sebagian ibadah kita pagi hari ini. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, bahwa tidak ada kata lain, tidak ada sesuatu yang bisa kami banggakan di dalam kehidupan kami
Selain kami bangga memiliki Tuhan seperti itu. Tuhan, firman-Mu datang pada pagi hari ini Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan kami harus mencintai Tuhan dengan keberadaan kami yang ada pada saat ini. Tetapi kami percaya oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah-Mu Tuhan, kami bisa mengasihi Tuhan. Dan apa saja yang kami lakukan Tuhan, yang kami perbuat Tuhan, kami lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Nama. Tuhan, ajar kami senantiasa Tuhan melakukan hal-hal yang terbaik untuk Engkau. Sekalipun kami tidak mampu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang maha tahu, yang mengerti segala isi hati umat-umat-Mu. Engkau tahu Tuhan keberadaan setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Namun Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami Tuhan sangat diberkati melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mengajar kami untuk terus mencintai Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami, Tuhan, yang kami percaya bahwa cinta kami kepada Tuhan tidak akan pernah pudar. Karena Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau mati bagi kami. Engkau rela Tuhan memakai Tuhan mahkota duri di atas kayu salib demi menebus kami dari Tuhan kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, serta marifat kuasa Allah Roh Kudus akan terus tinggal diam di dalam diri hamba-Mu. Memberikan Tuhan ide-ide baru. Tuhan, kami percaya Bapa di dalam diri hamba-Mu adalah Tuhan hamba yang setia dan taat untuk melakukan segala pekerjaan-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu Bapa di surga, di saat dia lemah, di saat dia Tuhan khawatir, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mengerti setiap bahasa tetesan air mata yang hamba melakukan untuk Tuhan Yesus melakukan pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati pelayanan hamba-Mu, memberkati apa saja yang dilakukan hamba-Mu. Semuanya itu dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, umat-umat-Mu Tuhan yang akan siap memberi di dalam bentuk Tuhan persembahan persepuluhan, persembahan lainnya Tuhan, benih iman dan janji iman, semuanya itu Tuhan dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, besar kecil Tuhan, kami percaya bahwa semua itu adalah datang daripada Tuhan, karena Engkau Yesus adalah sumber dari segala sumber. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang tidak memiliki pekerjaan Tuhan, Engkau sediakan pekerjaan yang baik Tuhan Yesus, yang sesuai dengan kemampuan umat-umat-Mu yang sudah bekerja Tuhan, terus memberi kekuatan, kemampuan untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa memberkati Tuhan gereja di tempat ini. Apa saja yang menjadi kebutuhan gereja ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan Tuhan Yesus, haleluya, melakukan hal-hal di luar pikiran kami. Karena apa yang kami Tuhan tidak lihat, akan Tuhan Engkau lakukan di dalam Tuhan tempat ini. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan Engkau akan perdengarkannya. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami dan di dalam pikiran kami, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sebab itu Bapa, kami beriman Tuhan bahwa kami punya Tuhan, kami masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, yaitu Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita memberi dengan sukacita. Bahkan mati
kita akan tutup doa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui ibadah pagi hari ini kami telah menunjukkan cinta kami kepada Tuhan. Dan firman-Mu berkata, satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Anugerah-Mu saja, kasih karunia-Mu saja Tuhan, membuat kami boleh berada di tempat ini. Itu sebabnya Bapa, benarlah firman-Mu berkata, orang-orang percaya kepada Engkau adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih kami, maka Tuhan Yesus, itulah Bapa, satu kebanggaan yang tidak boleh kami lupakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, siapa kami ini, sehingga boleh menjadi umat pilihannya Tuhan. Tapi itulah yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Seberapa orang yang percaya kepada Dia akan tergolong menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sudah memberi korban persembahan hari ini. Tuhan berkati Bapak, apa yang mereka beri bukan karena kewajiban, bukan karena paksaan, tapi semua itu Tuhan Yesus mereka beri karena rasa cinta kepada Tuhan. Setiap pemberian yang disertai rasa cinta kepada Tuhan akan menyentuh hati Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau tidak melihat banyak atau sedikit, tapi kecintaan kami, Tuhan, rasa kasih kami memberi, itulah yang Tuhan perhatikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sepanjang minggu ini kami tidak bersama umat-Mu, tapi Bapa kami berdoa supaya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu menyertai mereka di dalam apa saja. Buat apa yang kami kerjakan berhasil, sebab Tuhan tidak lama lagi kami akan memperingati hari kematian. Kenapa Tuhan mati? Karena melalui kematian, Tuhan, kutuk dihancurkan dalam hidup kami. Kematian-Mu membuat kami dapat melihat masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang hebat dan luar biasa bagi kami. Terima kasih kami berkumpul untuk Tuhan, tempat di mana kami akan Tuhan membeli ekor. Tapi kami tidak tahu Tuhan dari mana semua. Namun hari ini Bapak, bahwa Allah sanggup melakukan mujizat ketika kami siap memberi, khususnya di masa-masa sulit. Itu sebabnya Bapak, semua umat ini berteriak tentang kebutuhan akan keuangan. Tapi bagaimana kami melihat mujizat dalam hidup kami? Kami harus belajar memberi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa perayaan ulang tahun gereja yang akan diadakan pada bulan 5. Benda ini sudah ada di tangan kami. Terima kasih. Dengan apa cara kami Tuhan akan lakukan. Kami percaya itu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus menyertai jemaat hari ini sampai Yesus datang pada kalian yang mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah,